Tune in, tune on, and ignite your curiosity. Welcome back to Podclassia Season 3, Episode Episode 7 with me, Leticia, And I'm Filbert as the winner of NSA 2026. Jadi today kita punya guest yang super special. Spesial banget nih. Nah, kita kedatangan Alumni Semak 1. betul. Boleh perkenalan dulu kok. Halo semua, nama saya Johan, saya alumni Semak 1, kerja di Google sekarang. Keren banget. Selanjutnya ada yang Halo, kakak keren. saya temannya Johan, Johan. nggak kerja di Google. Nama saya Yohanes, dipanggilnya Bejo. Nggak usah ditanya, dulunya artinya apa. Oke. mungkin kita nanya dulu kayak apa ya cerita mereka waktu di SMA SMA nggak sih ya? gimana sih? Kita juga penasaran. Iya betul. Wah, Throwback. ini throwback ya. Iya. Tentang apa nih? Bebas. Tentang mungkin kayak ada suatu momen yang paling memorable buat Iya. Koko gitu. Momen memorable. Yes. Paling memorable mungkin nggak tahu kalian masih ada nggak? Dulu angkatan kita itu yang bikin pensi sekolah Valentine's Night Cafe. Valentine's Belum Cafe. Kayaknya zaman kalian udah berubah kayak namanya. Iya. Itu kita yang bikin ya angkatan pertama ya, kita initiate di tahun 2000 kalau nggak salah. 2000 ya? 2000 sih. Valentine's gitu. Valentine's Night Cafe. Jadi Oke. pensi pertamanya Semak 1 sih Keren ya. waktu itu. I see. Ini kan kalau di sekolah sebelah kan udah ada ya. Itu kan ya, jadi kita bikin waktu itu. Oke, kita bentar lagi bakal ada sih pensi malam juga ada bentar lagi. Namanya beda ya, namanya apa? Namanya bukan itu sih. Nanti Tapi ada. di sini. Ada. Ada di sini juga. Oh di sekolah adanya. Oh Bisa. nice. Keren. Kalau dari Pak Johan? Yang paling berkesan apa ya? Banyak sih, Banyak banget. Banyak. cuma bingung jadinya yang mana. Ya. SMA sih salah satu yang rame ya. Jangan Iya. SMA sebetulnya. Paling seru ya kok. Menurut saya sih ya Betul. dibanding SMP dan lain-lain. Kalau saya dulu kan kebanyakan ikut kompetisi ya, jadinya sering dalam setahun itu ada 1 bulan hilang dari sekolah gitu. Oh, itu momennya seru ya. Momennya seru. Momennya seru, tapi pas balik sekolah, nah itu Ketinggalan. ulangannya banyak, terus harus dikerjain semua gitu. Ah, sih. Masih satu topik sama kompetisi, kita mau nanya gimana sih cara Koko bagi waktu gitu. Tadi kan antara akademik terus tiba-tiba sebulan pergi dari sekolah. Iya. Gimana cara ngejarnya gitu? Cara ngejarnya, sebenarnya waktu tiap orang beda-beda cara pemakaiannya gitu ya. Yang paling menarik menurut saya kalau kamu lihat waktu itu sebagai setiap orang punya dikasih 24 jam. Yes. Jadi mau orang yang sukses, gak sukses, mau pejabat, mau orang biasa, semua orang punya waktu yang sama. Jadi kita harus pikir waktu sebagai sesuatu resource yang very limited. Kita harus bisa pikir untuk cara optimize-nya supaya kita bisa menentukan apa yang mau kita raih, outputnya apa. Nah waktu itu kebetulan karena saya goalnya itu untuk kompetisi, jadi saya kebanyakan waktunya yang saya pakai itu kebanyakan dipakai untuk latihan untuk kompetisinya dan lain-lain. Tapi jadi nggak ada rumusnya. Jadi kalau ditanya gimana caranya supaya mengatur waktu, nggak ada rumusnya. Jadi tergantung individual masing-masing, sama tergantung situasinya gimana, tergantung goalnya mau apa. Jadi ya beda-beda gitu. Depends ya. Yang penting mah bisa ngatur timeline-nya gitu ya. Timeline Struktur sama gitu ya. prioritas. Prioritas. I see. Oke. Nah, kan Koko nih pekerjaannya satu Koko dari Google, satu Koko juga di interior design kan. Interior design. Pastinya bener-bener kayak apa ya, bener-bener ribet dan juga tidak sepele gitu ya Kok ya. Iya. Nah, kok aku mau nanya nih Kok, ada nggak sih menurut Koko yang salah satu skill yang Koko belajar di SMA, which is like itu underrated tapi bener-bener berguna di masa pekerjaan Kok? Pakai banget pas sekarang tuh ternyata. Hands out. Yes. Oh. Dulu Jo. Aduh. Kira-kira ada nggak sih yang kayak apa namanya? Ini apa ya? Paling gini. Saya pernah diajarin sama seseorang, ya dia senior lah ya, bahwa sebetulnya pekerjaan di seluruh dunia itu 80% itu marketing sebetulnya, sales, ya. Ya. Setuju ya? Setuju. Jadi,
kamu harus menjual sesuatu kan, even menjual diri, ya kan, maksudnya nge-branding diri sendiri itu berarti kita menjual diri kita kan. Betul. Jadi kalau misalkan yang kepake apa, buat saya kayaknya skill social skill menurut saya, karena mau kamu sehebat apa di keahliannya, tapi kalau kamu nggak bisa jual itu atau kamu nggak bisa bersosialisasi, otomatis kalau misalkan kamu tidak bisa bersosialisasi, berarti kamu nggak bisa ngejual apa yang kamu punya gitu, intinya itu ya. Jadi mungkin yang saya dapat kayaknya itu deh. Berarti gimana cara kita branding ourselves gitu ya, Bu? Cara kita bawa diri kita ke Betul, orang. gitu Oke. sih, lebih ke situ Sama. sih. Pendapatnya iya, soalnya kita punya skill, kita punya kerjaan, misalnya kita bikin satu project, tapi kalau nggak ada yang tahu Percuma juga, susah Nah. gitu. nggak akan Ya, betul. nggak akan kejual lah dalam tanda kutip produk kitanya gitu. Oke. Berarti kakak udah mengalami dari SMA sampai dunia kerja sekarang, apa sih perbedaan yang signifikan banget gitu antara SMA sama dunia kerja? Kan kalau misalnya buat kita ya, homework, belajar, udah gitu. Sangat jauh sekali ya. Jauh banget. Aduh, Langit dan bumi. Mulai dari mana ya? sebetulnya lu lah. Kalau sekolah kayaknya lebih terstruktur ya. Yes. Kurikulum udah diatur sama gurunya. Tinggal kerjain tugas atau ulangan, kalau ada perlu dipelajari tinggal dipelajari. Tapi kalau di dunia nyata sebenarnya masalahnya tuh justru kita nggak tahu jawabannya apa, banyak kan. Kalau di sini kan kasih masalah, gurunya udah tahu harusnya solusinya bagaimana. Tapi kalau kerja di dunia kerja itu sebenarnya kita dibayar untuk mencari solusi. Problem solving. Betul. Jadi ya nggak tahu jawabannya gimana. Bingung juga sih ya soalnya ya. Iya. Kalau saya apa ya? Kayaknya kalau zaman sekolah tuh kita maksudnya fokusnya tuh kita tuh masih enteng banget sih. Maksudnya ya itu benar. Jadi datang sekolah, kita belajar, main. Lumayan. Bersosialisasi, Sebenarnya begitu masuk dunia kerja tuh ternyata jauh lebih complicated dari itu. Memang sih kelihatannya enak ya, nggak usah bangun pagi, nggak usah bikin PR segala macam begitu. Tapi sebetulnya banyak problem yang harus di solve tadi di luar itu gitu. Dan maksudnya ya betul kata Johan, maksudnya kalau di sekolah kita udah terstruktur, oke jam segini belajar ini, nanti berikutnya udah tahu nih belajar ini segala macam. Tapi begitu kita di dunia kerja, justru kita yang harus bikin itunya strukturnya sendiri, di mana struktur itu belum tentu cocok sama struktur dia misalnya. Nah itu teh ya bagian dari dunia kerja sih. Kita sendiri harus menstruktur diri kita gitu. Soalnya beda orang tuh beda kesibukan Menyesuaikan. juga kan Betul. pastinya. Ngatur waktunya sih sebetulnya. Oke. As we know, Smack 1 sudah punya tagline yang sebagai Oh, School iya. of Champions. Betul. Jadi tagline Smack 1 sekarang tuh School of Champions. Betul. Jadi sikap apa sih yang menurut Koko yang melambangkan gitu School of Champions? Sebagai Champion alumni, gitu. sebagai Yes. alumni School of Champions. Jadi alumni champions gitu. Nilai apa yang udah Koko bawa ke masyarakat? Aduh. Berat nih pertanyaan. Ya aja lah. Apa ya? Bingung jawab. Nilai apa yang udah dibawa ke masyarakat? As a champion. As a champion. Yeah. As a champion from Smack 1. Mengulangi pertanyaan lalu dilempar. Champion Apa ya? skill apa ya? Mungkin curiosity tadi kan tagline-nya di depan curiosity ya. Curiosity. Itu sebenarnya itu sebagai satu skill yang bagus untuk sebagai mindset yang bagus untuk diambil. Juga ada yang namanya growth mindset. Yes. Jadi growth mindset itu pola pemikiran untuk memikir kalau jangan mikir kita saya nggak bisa billingnya, saya belum bisa gitu kan. Misalnya kalau kita menemukan suatu hal yang susah,
tentu saja itu bakal susah karena kita belum bisa. Bukan berarti memang halnya susah, sebenarnya halnya itu gampang. Bisa kalau kita udah bisa, iya. Ya. Iya, jadi banyak hal begitu. Ya, kayaknya cuma. Kayaknya kalau ya nyambung ke curiosity sih benar, maksudnya jadi kan kalau kita punya rasa penasaran yang tinggi, at least kita tuh nggak berhenti belajar. Punya intention untuk belajar. Saya penasaran kayak, misalnya kita dikasih satu problem gitu, gini, kalau kita nggak punya curiosity gitu, kayaknya ini mah susah ya udahlah, kita cari aja yang lain gitu. Tapi istilahnya, kenapa kok nggak bisa ya, penasaran banget itu kan kita pasti nyari. Iya. Gimana saya buka kotak ini? Hmm. Kayak kurang lebih kayak gitu kali ya. Betul. Jadi yang lu bilang tadi, kita nggak di comfort zone jadinya. Iya. Ya kan? Jadi mau nggak mau belajar apapun gitu. Oke, our last questions aja nih. Oke. One word Alright. yang menggambarkan, Menggambarkan apa nih? bukan menggambarkan sih, one word untuk ke anak muda zaman sekarang. Oh yes. Aduh, ya ampun. Biar bisa go international, bisa di luar comfort zone juga kok. Iya. Gimana nih? One word aja. One word. One word simple. only. Satu. One or two words is alright. Yeah. Yeah, it's fine. Lu dulu. Agility. Agility. Agility itu artinya kita harus bisa fleksibel. Mhm. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Karena misalnya ini general ya, bukan cuma buat go international sih, in general in life gitu. Kalau kamu menemukan satu environment yang baru, orangnya baru, semuanya cara kerja baru, culture-nya juga beda-beda. Kita harus agile supaya kita bisa menyesuaikan diri. Itu bagian itunya. Tapi untuk bagian teknisnya, misalnya bagian ilmu pengetahuan atau apa, segala sesuatu bakal berubah dengan cepat. Kalau kita nggak agile, kita bakal ketinggalan. Tuh, keep learning ya. Keep on learning, ya keep on learning sama be Okay. flexible. Gitu. Alright. Itu kayaknya berlaku di semua bidang sih. Semua Iya. ya. Thank you banget Ako udah Thank you mau very berkesempatan much. untuk Thank you sharing for di having sini us. ya. Oke, kalau begitu. Thank you. Thank you. And that's it. See you See on you. the next episode. Bye bye.